Ternyata posisi keuangan duit haji adalah 144 triliun. Wow, jumlahnya sangat gede. Bahkan di akhir tahun diyakini akan bertambah menjadi 146 triliun. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Alhamdulillah, sobat sekalian, kita berjumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sebuah channel yang selalu berusaha menyajikan isu-isu yang paling aktual dan tentu analisis yang lebih tajam. Sobat sekalian, Kamis 3 Juni 2021 kemarin adalah peristiwa yang sangat memilukan, sedih bagi publik khususnya umat muslimin. Lebih khusus lagi adalah calon jamaah haji Indonesia yang selama ini sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun menanti semoga sudah bisa tahun ini menunaikan ibadah haji. Tapi apa yang terjadi? Pengumuman pemerintah melalui Menteri Agama di hari Kamis kemarin adalah alamat yang tidak bagus bagi yang bersangkutan. Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa tahun ini tidak ada pemberangkatan calon jamaah haji. Dan pengumuman itu tertuang dalam keputusan surat nomor 660 tahun 2021. Ingat, kebijakan pemerintah tahun ini bukanlah yang pertama kali, tapi juga sebelumnya di tahun 2020 juga dilakukan hal yang sama, dan alasannya juga adalah masih tetap sama, yaitu karena alasan pandemi. Pemerintah berdalih bahwa yang jauh lebih penting dilakukan sekarang ini adalah bagaimana memproteksi, melindungi kesehatan dan keselamatan warganya. Dalam konteks itu maka diputuskan tidak ada pemberangkatan jamaah haji. Hanya saja kemudian keputusan ini tidak bisa dibantah, kemudian menimbulkan memantik reaksi publik dan berseliweran berbagai spekulasi-spekulasi yang kemudian ada yang bersikap skeptis, ada yang berpikiran negatif, lalu kemudian pada saat bersamaan juga dibantah. Sayangnya membantah itu adalah bukan yang berwenang. Apa yang menjadi perdebatan? Satu adalah pemerintah betul menyatakan karena alasan kesehatan, tapi itu juga yang menjadi perdebatan. Karena pada saat bersamaan justru Arab Saudi sebenarnya adalah sudah mencabut larangan bagi 11 negara untuk bisa berkunjung ke Arab Saudi. Dan 11 negara ini dianggap sudah berhasil mengkonsolidasi penanganan COVID di negaranya. 11 negara itu misalnya adalah Amerika Serikat, Emirat Arab sendiri, lalu kemudian ada Jerman, ada Irlandia, ada kemudian di sana adalah Portugal, Inggris, Swedia, gitu ya, ada Swiss, dan kemudian Prancis, ada Italia gitu. Ini adalah 11 negara yang dianggap berhasil. Indonesia tidak masuk sebagai negara yang dicabut larangannya. Itu yang membuat kita bertanda tanya. Ada apa sebenarnya Indonesia belum dicabut gitu ya? Apakah gagal menangani COVID atau seperti apa? Walau-alam, yang jelas belum masuk di 11 negara ini. Tapi juga Indonesia tidak masuk dalam 13 negara yang dicap merah. Itu artinya mungkin masih ada harapan gitu ya. Itu soal kesehatan. Baru saja juga kita channel ini mendapat kiriman tulisan dari Imam Samsi Ali. Salah satu poin juga yang dipertanyakan di situ adalah soal argumentasi masalah kesehatan. Karena bagi beliau adalah soal penyebaran COVID. Ketika jamaah sudah sampai di Arab Saudi, maka itu adalah menjadi wilayah tanggung jawab Arab Saudi. Dan ini sebenarnya harus diupayakan secara maksimal. Di luar soal kesehatan adalah yang paling menjadi bola liar adalah justru bukan lagi soal kesehatan, tapi ada kecurigaan bagi publik yang seolah-olah bahwa dana uang haji sekarang itu sudah tidak ada. Karena ada berita berkembang bahwa dana haji selama ini itu dipakai pemerintah untuk membangun tol, membangun jembatan, gitu ya, membangun tol di mana-mana. Sehingga kemudian ada yang menyatakan bahwa dana haji disalahgunakan, gitu. Bahkan berkembang desakan sekarang bahwa dana haji akan didesak untuk segera diaudit. Meskipun pada saat bersamaan, kalau kita juga dapatkan informasi dari Badan Pengelola Keuangan Haji, ternyata informasi yang menyatakan bahwa dana haji digunakan infrastruktur itu tidak benar adanya. Karena ternyata Badan Pengelola Keuangan Haji ternyata itu ketat sekali dan tidak memang mengarahkan ke sana, karena syaratnya adalah harus dikelola berdasarkan syar'i. Hanya saja memang kalau kita cek misalnya, pertanyaan besarnya kan sebenarnya adalah berapa dana haji yang masuk sekarang ini yang dikelola oleh BPKH.
Itu berapa sebenarnya dan kemana saja, di mana disimpan, lalu kemudian berapa yang dikelola, karena badan ini diberikan kewenangan untuk mengelola. Ternyata menurut informasi dari badan pengawas yang kita kutip di channel dari Dr. Hamid Pakdu, bahwa ternyata posisi keuangan duit haji calon jemaah haji sekarang ini adalah 144 triliun. Wow, jumlahnya sangat gede. Bahkan di akhir tahun diyakini akan bertambah menjadi 146 triliun. Dana itu adalah berasal dari dana calon jemaah haji yang sebenarnya untuk mendapat porsi itu kan sudah membayar 20 juta. 20 juta, bahkan sekarang sudah 25 juta. Dan nanti kalau akan berangkat itu akan ada pelunasan tambah 10 juta. Jadi ada 30 juta. Itu terkumpul totalnya mencapai sampai 144,7 triliun. Yang dulu dana ini adalah ditangani penuh Kementerian Agama sebagai pengelola. Tapi kemudian di tahun 2017 setelah ada undang-undang BPKH, itu kemudian setelah undang-undang pengelolaan haji dirubah, itu kemudian dana ini diserahkan kepada BPKH untuk dikelola dan dimanfaatkan secara baik, secara akuntabel. Lalu kemudian nanti pada saat pemberangkatan haji, dana ini BPKH akan membayar melalui Menteri Agama. Itu mekanismenya. Pertanyaan besarnya adalah dari 144 itu kemana saja dikelola. Kita lihat ada beberapa video yang beredar, termasuk dari Wapres menyatakan, meskipun itu video lama, menyatakan bahwa sudah ada fatwa MUI untuk kemudian dana itu digunakan macam-macam gitu ya. Memang sebenarnya yang dipersyaratkan bahwa ada dari BPKH ini disebutkan di sana ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, termasuk adalah itu membeli surat berharga syariat negara, SBSN. Itu sebenarnya yang mereka beli gitu ya. Ada yang mempertanyakan kenapa membeli ke sana, kenapa tidak berinvestasi soal pesawat atau berinvestasi hotel, penginapan untuk calon jemaah haji. Menurut informasi, sekali lagi menurut informasi dari BPKH gitu ya, sekali lagi BPKH itu kemudian menyatakan bahwa itu sudah di planning, meskipun sekarang ini masih bertahap gitu. Nah, terlepas sekali lagi dari itu adalah soal tadi ada banyak perdebatan macam-macam. Sesungguhnya adalah bukan konteks perdebatannya, tapi konteks ini adalah siapa yang berwenang mengklarifikasi. Itu sekiranya menjadi penting, karena ini adalah bukan persoalan biasa saja. Maka sejatinya yang harus mengklarifikasi ini biar kemudian semua segera mengclear, tidak menimbulkan keresahan publik adalah, dan bahkan tidak ada, karena yang berkembang sekarang adalah ada reaksi publik calon jemaah haji akan menarik besar-besaran dananya. Ini kan juga problem. Maka sesungguhnya adalah pemerintah harus segera bersikap responsif. Dalam hal ini Presiden dan didampingi oleh Menteri Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, termasuk DPR. Saya kira gitu ya, ikut saya kira memberikan informasi penting, klarifikasi kepada publik dengan jaminan satu, bahwa penundaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini semata-mata betul karena kesehatan, bukan karena ada utang, bukan karena tidak ada duit, karena dipastikan bahwa duit calon jemaah haji itu ada. Karena BPKH menyatakan bahwa tahun ini sampai 3 tahun pemberangkatan, dana itu cash flow tersedia, jadi safety gitu. Yang lainnya memang diputar tapi ada jaminan 3. Jadi sebenarnya dalam undang-undang dinyatakan bahwa yang harus tersedia adalah 1 tahun berikutnya itu ada jaminan tersedia, jadi duit cash itu ada. Tapi kalau ini tidak dijelaskan kepada publik, maka terus menimbulkan keresahan. Dan saya kira itu akan berimplikasi. Harus dipahami bahwa semangat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji itu sangat tinggi. Dan bukan karena semangat, karena ini memang ibadah gitu ya. Dan tentu kita juga harus merespon secara baik. Data dari BPKH sendiri menyatakan bahwa jumlah pendaftar calon jamaah haji rata-rata setiap tahunnya itu mencapai pada angka 750.000 orang. Bahkan di masa COVID saja itu ada sampai tahun kemarin 500, dan kemungkinan ini akan naik lagi menjadi 700.000. Karena jumlah yang sebegitu besar sementara kuota kita rata-rata hanya 210.000 per tahun, maka orang akan ngantri sangat panjang. Bahkan ada, kalau di rata-rata itu ada sampai 20 tahun. Bahkan ada, kalau data dari pemerintah sendiri menyatakan bahwa karena tersebar berbeda-beda per orang, tapi ada yang bahkan mengantri sampai 40 tahun. Dan penundaan tahun ini itu adalah menambah daftar panjang kembali, antriannya semakin
lama dan tidak pasti. Maka menjadi penting adalah pemerintah harus hadir segera memberi klarifikasi penting yang jelas dan tegas atas kebijakan soal haji tahun ini. Tidak boleh dianggap biasa saja.